Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Johannes Agustinus, Gembala Sidang GBT Kalam Hidup Surabaya. Kami tadi berbincang tentang fokus Tuhan atau fokus pada masalah. Silahkan Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Ini sudah beberapa yang bergabung ya, sabar ya, kami akan tanggapi. Setelah satu lagi yang mau dituntaskan di perbincangan ini, fokus orang yang fokus pada Tuhan itu melihat masalah untuk menjadikan kita lebih baik. Jadi bukan untuk menghancurkan kita. Dan berikutnya lagi perlu ada persiapan. Satu poin lagi, Pak. Orang yang fokus pada Tuhan itu seperti apa sih cirinya? Iya. Kembali ke dalam ayat 37, ada dua kalimat yang serupa sih. Daud katakan, Tuhan yang telah melepaskan aku, tadi cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Yang pertama, kata telah, berarti sesuatu yang sudah dikerjakan di masa yang lalu. Dan yang kedua, kata akan, sesuatu yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Seperti begitu. Konsepnya, Daud menyadari bahwa kemenangan yang didapatkannya dari melawan singa dan melawan beruang itu dari Tuhan. Jadi bukan karena Daud nekat, Daud hebat, Daud pintar begitu ya toh, Daud cerdik, bukan seperti itu. Itu Daud menyadari bahwa pencapaian yang dimilikinya sebelumnya itu bukan karena kekuatannya dia, tetapi karena kuasa Tuhan menyertai dia. Kalau di masa yang lalu pencapaian yang begitu luar biasa dia bisa kerjakan karena kuasa Tuhan menyertai dia, dia mempercayai juga bahwa kuasa Tuhan yang sama akan menyertai dia di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat cara Daud tidak fokus dengan masalah adalah dia fokus kepada kuasanya Tuhan, dia fokus kepada sifatnya Tuhan, dia fokus kepada karakternya Tuhan, dia fokus kepada apa yang sudah Tuhan kerja dalam hidupnya di masa yang lalu. Ya toh? Berarti kan harus ada pengalaman pribadi dengan Tuhan, baru kita bisa oh iya, Tuhan dulu tolong saya juga kok di masa kritis, dan itu jadi pengalaman, diingat. Betul. Gitu. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu hanya jangan dilihat ketika kita kotakan dalam sebuah kata yang namanya mujizat. Dulu ada mujizat. Sebetulnya apa yang kita kerjakan, apa yang sudah berlalu di masa lalu kita itu merupakan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan. Yaitu hal-hal yang sekecil apapun dalam kehidupan Tuhan, itu kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu loh. Kalau kita sudah, istilahnya seperti saya sudah 50 tahun Tuhan sudah sertai saya seperti itu, saya yakin 50 tahun ke depan kalau Tuhan izinkan saya kasih 50 tahun, Tuhan pasti juga akan sertai itu loh, dengan kuasa yang sama, bukan kuasa yang berkurang gitu loh, tapi dengan kuasa yang sama. Dan saya malah meyakini ada hal yang lebih baik lagi, lebih hebat lagi yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan saya. Jadi orang yang fokus sama Tuhan, dia tidak akan mudah terpengaruh cara pandangnya dengan masalah yang dihadapinya, tapi dia memfokuskan pandangannya kepada Tuhan itu sendiri, kepada kuasa Tuhan, kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan dia bisa melihat, oh berarti kalau Tuhan sudah kerjakan hal yang luar biasa dalam hidupku di masa-masa yang lalu, dia juga akan kerjakan hal yang luar biasa di masa yang akan datang. Seperti begitu. Baik, jadi itulah pentingnya kita mengingat karya Tuhan dalam kehidupan kita ya. Jadi bisa diceritakan juga kepada orang lain. Kekasih Tuhan, pagi hari ini Anda bukan sekedar bisa bertanya, berdiskusi, tetapi Anda juga bisa menyaksikan apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan Anda. Saya percaya bahwa kesaksian kita itu bisa menguatkan orang lain, gitu ya. Baik, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Pak Johannes, kita tanggapi yang sudah bergabung ya. Ada Pak Joshua Oscar yang bergabung. Shalom Pak, sebelum kejadian saat ini, saya tidak tahu apa itu audible. Suara Tuhan kali ya. Bukan bicara suara Tuhan. Mungkin bicara tentang online gitu loh Pak. Kok belilah ini saya mendengar secara audible, belilah ini, belilah itu. Ternyata
saat ini yang saya butuhkan. Apakah itu yang dinamakan penyertaan Tuhan? Oh, jadi Pak Joshua mengalami seperti ada yang bilang beli ini, beli itu, ternyata itu memang yang dibutuhkan saat ini. Apakah itu yang dinamakan penyertaan Tuhan? Hati nurani ya berarti ya, itu tentang bicara tentang hati nurani yang ada dalam kehidupan kita. Jujur, saya kadang-kadang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Joshua ya. Saya seringkali bukan kayak suara langsung seperti itu, tapi gitu, enggak bukan ya? tapi seperti Tuhan berkata, ya sudah kerjaan ini, jalan ini, seperti begitu. Dan awalnya ketika itu saya berkata, sudahlah nanti gampang. Tapi setelah menghadapinya, setelah terjadi, saya mulai, oh iya, kenapa ya saya kerjakan itu, itu. Dan dari itu saya mulai belajar peka ya. Kadang-kadang apa yang Tuhan munculkan dari hati nurani kita untuk melakukan ini, melakukan itu, saya berusaha untuk peka dan berusaha untuk melakukannya, karena saya tahu nanti ke depannya itu saya juga akan ngadapin hal yang seperti begitu. Gitu. Kadang hal yang sepele, kadang seperti itu. Kadang hal sepele. Iya, saya sering Mbak mengalami. Iya, bawa jas hujan gitu ya. Ada kecil bawa jas hujan. Saya kok masih terang. Lah ya itu. Sering pulang hujan. Sering kali kita kan dikasih tahu gak mau dengar. Sering kali kita berasumsi dengan pola pikir kita seperti begitu. Jujur saya belajar untuk peka tentang itu. Kadang-kadang sesuatu yang kecil saja seperti begitu. Kadang-kadang saya berkata, nanti aja lah Tuhan, gampang lah. Itu masuk penting sih. Ternyata di hari ke depan, loh iya ya, kenapa aku tidak mau ngerjakan itu ya? Loh, kenapa aku tidak mau lakukan itu ya? Seperti itu. Padahal itu akhirnya saya berbenturan dengan hal yang seperti itu. Padahal dari situ kita belajar tentang ketaatan kecil ya. Iya. Sebetulnya kadang-kadang Tuhan itu bisa juga ingatkan kita melalui hati nurani. Kalau boleh saya katakan begini, saya pernah baca sebuah artikel, hati nurani itu seperti rem di sepeda begitu atau di mobil, sehingga ketika tahu ada lubang kita injak rem itu, ya toh, sehingga kita tidak terjerumus seperti itu. Ya kadang-kadang kita harus mengasah hati nurani itu lebih sering lah seperti itu, ya toh, dengan dekat sama Tuhan seperti itu. Dan seringkali kadang-kadang Tuhan pun juga bisa bekerja melalui hati nurani kita. Karena jujur itu juga saya pernah alami, ya toh, sama seperti ibu. Nanti aja lah, gampang lah seperti itu. Alah, kau usah lah gini loh Tuhan, masih ngeyel lah. Belajar untuk peka lah, seperti itu. Baik, berikutnya ada 7315 yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Yohanes. Pak, saya mau tanya, saya ini punya anak perempuan, menikah dengan orang yang tidak seiman, dan lagi pula yang hari ini tidak bekerja juga Pak. Sedangkan anak saya pagi-pagi sudah berangkat bekerja, dan lagi pula dia tinggal di rumah saya. Mohon solusi, apakah saya bertahan melihat hari-hari seperti ini Pak? Kalau saya melihat, pasti hati saya bagaimana gitu Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, saya tidak tahu cerita. Intinya tuh menikah dengan nggak kan, kerja. Iya, tapi kan saya juga belum tahu latar belakangnya seperti begitu. Yang pertama, ya sebetulnya kita semua tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkan kita menikah dengan orang yang tidak seiman kan, seperti itu. Saya juga tidak tahu ceritanya bagaimana. Tapi yang saya mau katakan begini, saya ingat sebuah kalimat yang mengatakan begini, kita ini bebas untuk membuat pilihan, tetapi kita tidak akan pernah bebas terhadap konsekuensi atas pilihan tersebut. Itu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Langkah yang bisa saya sarankan adalah, ayo dibicarakan kembali dengan anak tersebut, dengan mantu tersebut, apakah ini juga benar seperti begitu, apakah hal ini juga tepat seperti begitu. Karena saya yakin siapapun mereka, bahasa, suku, agama manapun juga, laki-laki itu selalu kepala keluarga ya, yang punya tanggung jawab seperti itu. Alangkah baiknya kalau itu dibicarakan dengan baik-baik seperti itu, karena ya apalagi mereka tinggal serumah dengan orang tua ya, seharusnya mereka juga harus memahami di mana mereka tinggal, dan mereka juga punya tanggung jawab yang baik seperti begitu gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendoakan mereka lah, mendoakan mereka untuk mereka bisa memahami tentang kondisinya, dan terlebih lagi untuk mantu yang belum seiman itu,
didoakan, diserahkan sama Tuhan, siapa tahu nanti suatu ketika dia terima Tuhan dalam hidupnya. Lewat kelakuan mertua dan istrinya ya. Seperti begitu. Karena saya sering kasih nasihat kepada orang-orang yang seperti ini, baik di dalam gereja saya atau yang tidak. Saya katakan kalian bisa memenangkan pasangan kalian melalui tindakan dan melalui doa. Seperti itu kan, itu betul-betul terjadi sih. Betul-betul terjadi sih. Seperti itu sehingga mereka bisa terima Tuhan dalam hidup mereka. Baik. Ya memang harus dibicarakan, nggak bisa enggak. Dan memang tidak semudah yang kita mungkin ada hal-hal yang ada gesekan, akan ada ini ya. Seperti begitu. Karena kita juga nggak tahu, saya juga nggak tahu secara detail ya latar belakang kondisi yang seperti ini kan cuma kulit luarnya saja. Ya, yang paling penting dibicarakan aja dulu. Ya, secara baik-baik begitu. Panggilan kita adalah hidup damai di tengah-tengah situasi apapun ya. Iya. Tadi ada yang mau bergabung ya, mau saya sambung ternyata putus. Silakan Anda bisa bergabung kembali ya ke pertanyaan berikutnya. Ada 8538 yang bergabung. Selamat pagi Pak Yohanes dan Mbak Wahyu. Terima kasih firman Tuhan yang disampaikan sangat memberkati. Benar Pak, pertolongan Tuhan tidak kita lihat tapi kita rasakan. Ini saya mau tanya masalah perpuluhan. Kok jauh ya? Itu kan memang haknya Tuhan ya Pak, tidak bisa diungkit-ungkit lagi. Saya mau tanya, saya punya teman yang pernah sakit di rumah sakit. Dari gembala dan tim gembala tidak ada yang besuk dan teman saya marah-marah. Dia mengatakan bahwa walaupun saya ini tukang beca, saya bisa memberi makan pendeta. Dia katakan begitu karena dia mempersembahkan perpuluhan. Bagaimana ya Pak menanggapi seperti ini? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya seringkali ada begitu banyak jemaat itu yang kecewa dengan gembalanya. Saya tidak bisa pungkiri itu. Ada begitu banyak jemaat yang kecewa dengan gembalanya karena gembalanya itu istilahnya tidak adil lah buat mereka. Yaitu hanya orang-orang tertentu saja yang dapat perhatian dari gembalanya seperti itu. Saya pernah diajak ngomong oleh orang-orang yang seperti itu. Lalu saya berkata kepada mereka, kita ini ke gereja kan tidak lihat pendetanya toh, lihat Tuhan seperti itu. Apa yang kita kerjakan itu kita persembahkan untuk Tuhan. Ya termasuk kayak perpuluhan itu. Kalau kita kasih persepuluhan itu tujuannya cuma berpikir hanya untuk ini untuk makannya pendeta, ini untuk kehidupannya pendeta. Ya toh. Perpuluhan itu sesuatu yang kita persembahkan sebagai ucapan syukur kita kan atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan sama kita. Sehingga kita menyadari, memahami bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Seperti itu selain ucapan syukur. Dan kita persembahkan itu untuk Tuhan. Jadi kalau ada konsep yang salah tentang persepuluhan ya nanti ujung-ujungnya seperti itu. Apalagi ada konsep yang ya ada cerita yang seperti ini yang tidak dikunjungin lah sama majelisnya, sama tim doanya seperti kecewa seperti terus nggak mau ke gereja ya. Loh yang buat kecewa kan manusia, kok Tuhan ikut-ikutan kena masalah. Lah ya itu kena imbasnya lah. Kita coba ke penelpon ya Pak ya. Baik, nanti akan ditambahkan mungkin ya. Shalom Sanggakala, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Ya, halo. Ya, pagi Pak. Tanya. Dengan Bapak siapa ini? Surabaya. Bapak S di Surabaya, ya? Pertanyaannya Pak? Tanya, jalur kebatinan termasuk okkultisme atau bukan ya? Dengar pertanyaannya Pak? Bisa agak keras Pak, agak dekat ke telepon. Jalur kebatinan itu termasuk okkultisme apa enggak ya? Oke, baik. Ditunggu jawabannya Pak, Tuhan berkati. Silakan, Pak Yohanes. Ya biasanya sih pada umumnya kalau jalur kebatinan itu okultisme ya. Karena mereka lebih mengedepankan tentang hal-hal yang mistik begitu ya. Seperti itu. Jadi mereka bukan menyandarkan hidup mereka sepenuhnya sama Tuhan, tetapi kepada sesuatu yang ada dalam diri mereka. Sebetulnya di dalam zaman modern ini itu banyak sih kebatinan ya, kayak jujur ya, seperti beberapa motivator itu kan memompa ya semangat seseorang. Kamu tuh pasti bisa, kamu pasti begini. Jadi istilahnya kepada manusianya bukan kepada Tuhannya sih seperti itu. Jadi kebatinan
Jujur saya juga enggak terlalu paham tentang kebatinan ya. Karena saya cuma kadang-kadang batin aja Iya. gitu. Itu kebatinan juga ya. Enggak. Saya jujur, maaf Pak, saya cuma komentar itu. Saya jujur saya tidak mendalami tentang okultisme dan saya juga enggak tahu. Tapi yang saya lihat secara global, hal yang seperti itu saya yakin masih dalam golongan okultisme ya. Kayak kebatinan, terus kemudian kekuatan dalam seperti begitu. Saya pikir kekuatan itu cuma ada dua, yaitu kekuatannya Tuhan sama kekuatannya iblis sih. Saya pikir di dalam dunia ini. Ya, kalau kita percaya kekuatannya Tuhan ya berarti ya sudah begitu. Jangan dilakukan ya. Baik, berikutnya Pak ada sebuah kesaksian dari 9307. Shalom, selamat pagi. Saya bersyukur Tuhan sudah jawab doa saya Pak untuk anak saya 2 tahun berdoa untuk pasangan hidup. Tinggal hari hanya saja. Dan saya berterima kasih buat Radio Sakakala yang mendukung dalam doa. Amin. Puji Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa ya. Yes. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada Koming di Jombang. Ini bukan pertanyaan, mungkin pernyataan kali ya. Shalom Pak, menurut saya sekarang waktunya orang percaya imannya naik sampai ke surga dan menjadi kuat. Yes. Baik, terima kasih untuk pernyataannya. Tadi yang kebanyakan dari kekasih Tuhan yang bertanya memang masalah-masalah yang sering terjadi Pak ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tetapi tetap percaya. Tadi kan seperti ibu yang masalah dengan menantunya, dengan tadi pergumulan tentang anak-anaknya, itu semua orang mengalami sih ya. Dan pertolongan Tuhan Tidak itu ada yang bisa lepas dari itulah. Semuanya pasti ngalami. Termasuk kami berdua yang siaran ini juga punya masalah masing-masing gitu ya. Kalau nggak ada masalah berarti RIP gitu. Rest in peace gitu. Sudah di Kembang Kuning atau di mana ini? Iya betul. Oke, Pak Yanus, kalau bicara tentang penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menyertai ketika kita ada dalam masalah itu. Iya. Nah problemnya itu ada banyak orang tuh ya kalau bisa lah masa nggak usah ada masalah lah supaya saya bisa merasakan penyertaan Tuhan. Nonsens itu Pak ya. Ya seperti katakan Ibu, kalau tidak kepingin punya masalah ya RIP itu. RIP. Saya yakin selama kita jalani hidup, yaitu punya darah dan daging menginjak bumi, kita tidak bisa lepas dari masalah. Sudah pastilah. Yaitu jangan bermimpi hidupku mulus tanpa masalah. Wah itu cuma mimpi atau cerita dongeng ya. Terus nggak bisa milih juga kan Pak ya. Masalahnya, kalau masalah yang ini bolehlah datang. Kalau masalah nggak bisa milih ya. Coba ada multiple choice gitu, A, B, C, pilih mana gitu. Ya kayak seperti begini loh. Saya mau kasih gambaran. Ketika kita sekolah dulu, saya masih ingat ketika saya sekolah dulu, terus salah satu guru matematika berkata, besok minggu depan ujian bab 3 sampai bab 5. Kita kan belajar bab 3, bab 5, tapi kita enggak bisa milih. Soalnya yang keluar apa begitu loh. Ketika kita kecuali dapat bocoran. Ketika kita hadapin ujian itu ya kita lihat ya sudah apa yang ada soal itu kita kerjakan, tapi kita enggak bisa milih. Soal ini harus keluar, soal ini harus keluar, atau seperti itu. Mau akhirnya kita belajar semua karena kita enggak bisa milih soal yang keluar. Sama sih gambarannya ya. Dengan hidup kita ini ya. Iya, kita enggak bisa milih masalah yang harus kita hadapi itu seperti apa. Suatu ketika kita hadapi ini A, B, C, D seperti begitu. Oke. Baik, Pak Yohanes, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Yang harus kita pahami adalah masalah itu bagian tetap dalam kehidupan kita selama kita jalani hidup ini. Tetapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat, punya kuasa yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Penyertaannya tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, terus pandang Dia dalam kehidupan kita. Kalau Daud bisa mengalahkan Goliat, masalah yang begitu besar, hanya karena dia punya fokus yang benar, bukan kepada masalah tapi kepada Tuhan. Saya yakin Allah yang sama yang kita sembah akan melakukan hal yang sama kepada kita ketika kita punya langkah yang benar, yaitu fokus dengan Tuhan, bukan dengan masalah yang kita hadapi.
Karena kita juga anak-anak Tuhan, kita juga orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami boleh melihat bahwa di balik setiap masalah persoalan yang kami hadapi, ada rencana Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut dengan apa yang kami harus hadapi, tapi kami boleh bersyukur, bersukacita, dan tetap semangat untuk jalan hidup kami, karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, terima kasih, memberkati kami semua, baik kami yang harus bekerja di rumah atau yang masih bekerja di tempat kerjaan kami. Biarlah penyertaan Tuhan melindungi mereka dengan sempurna. Dengan apa yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan membuatnya berhasil dalam hidup mereka. Kesehatan yang baik selalu menyertai mereka. Keluarga yang mereka harus bangun dalam hidup mereka, Tuhan berkati. Damai sejahtera Allah ada dalam hidup mereka. Dan biarlah apa yang mereka butuhkan, perlukan, Tuhan saja yang mencukupkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan, tetapi semakin berkelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin mulai hari ini kami boleh menikmati segala berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kami sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan memberkati Bu Ayu, memberkati Radio Sangkakala, biarlah terus menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun mereka berada. Dan kami yakin Kau juga memberkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pak Yohanes, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Dan memberkati Pak. Sama-sama, Tuhan berkati. Dan kekasih Tuhan, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, apapun problem yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, percayalah dan tetap fokus kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu menyertai Anda dan saya. Dia mengizinkan masalah datang dalam kehidupan kita bukan untuk menghancurkan Anda dan saya, tetapi untuk menguatkan kita menjadi lebih baik. Dan yang paling penting tadi saya ulang kembali, Dia ada bersama dengan Anda dan saya, apapun situasinya, apapun kondisinya. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan Anda dan saya dimanapun kita berada. Tetap kuat, tetap percaya, bersama dengan Tuhan kita bisa melewati hari-hari ini. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.